Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Heldes, perkenalkan nama saya Faizatul Hasanah. Saya berasal dari kelas 1A dengan NIM P13343712233. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang bertema kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kata ilmu atau sains atau ilmu pengetahuan yang berasal dari bahasa Arab yaitu ilmu yang memiliki pengertian usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam manusia. Ilmu adalah pengetahuan yang serasakan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkumi sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika ketiga cabang tersebut terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu. Ilmu pengetahuan ialah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan semesta, sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat, landasan, dan asal-usulnya, sehingga dapat juga memperoleh hasil yang logis. Ilmu pengetahuan merupakan usaha yang bersifat multidimensional, sehingga dapat didefinisikan dalam berbagai cara dan tidak baku. Ilmu pengetahuan dalam arti lainnya adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan suatu metode tertentu. Jadi, ilmu adalah segala proses kegiatan terhadap suatu keadaan dengan cara menggunakan alat, prosedur, metode sehingga menghasilkan pengetahuan baru bagi manusia itu sendiri. Di sini saya memberi contoh sikap tanpa pamrih berhubungan dengan kepentingan hati nurani manusia dalam tugas keilmuan. Maksud dari ini adalah sikap tanpa pamrih ditunjukkan pada keteguhan batin atau hati yang tanpa tergoda dengan imbalan apapun untuk memperjuangkan kebenaran keilmuan, baik dalam rangka kepentingan teori maupun praktis. Pada intinya, ilmuwan harus terbuka pada himbauan dan seruan hati atau batin untuk terus mengkritik dan membenahi diri dalam rangka membatasi berbagai kekurangan serta penyimpangan dalam kegiatan keilmuan. Salah satu aspek di mana hal itu pasti adalah sifat kritik diri dan menahan diri. Dalam Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan orang yang berilmu ialah yang mengamalkan ilmunya. Atas orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya bulan di malam purnama atas semua bintang-bintang lainnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin memberikan gambaran mengenai pentingnya ilmu dan ibadah. Dalam dalil Quran surah Al-Mujadilah yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Tentu ada sebab mengapa Allah memberikan derajat yang lebih tinggi bagi kaum berilmu dan beriman daripada kaum beriman yang tidak berilmu. Di antaranya karena orang yang berilmu hidupnya akan lebih lurus dalam menjalankan syariat agama, tidak mudah diadu domba atau dipermainkan pikirannya, serta lebih terjamin dalam terjaga keutuhan agama Islam dan negaranya. Kesimpulan dari video ini yaitu, di zaman yang terus berkembang, iptek juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Perkembangan tersebut karena adanya globalisasi. Dengan berkembangnya iptek dapat memudahkan pekerjaan di kehidupan sehari-hari. Perkembangan tersebut diciptakan dari orang yang rajin menuntut ilmu. Orang yang rajin menuntut ilmu akan menghasilkan sebuah karya yang dapat mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan yang ada. Dan orang tersebut insya Allah akan diangkat derajatnya karena telah berhasil memanfaatkan ilmu pengetahuan menjadi sebuah teknologi yang bermanfaat.
Iptek dan agama bisa saling mendukung satu sama lain. Iptek terlahir karena atas dasar agama, dan agama mendasari penghayatan akan agama itu sendiri. Jadi, agama dan iptek saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.